Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai yang namanya profil resiko. Jadi tentunya setiap bisnis itu akan dihadapkan yang namanya berbagai macam resiko. Dan langkah pertama untuk mengelola resiko tersebut ialah kita harus membuat suatu investor resiko yang kita hadapi dan mendapatkan suatu ukuran exposure untuk setiap resikonya. Di dalam seksi ini kita akan mengkaji proses untuk mengembangkan suatu profil resiko untuk suatu bisnis dan mempertimbangkan kesukaran tersembunyi yang potensial. Ada 4 langkah yang terlibat dalam proses ini. Langkah pertama yaitu kita harus membuat daftar resiko. Jadi dari semua sumber dan tanpa pertimbangan pada jenis resikonya. Sebagai contohnya, kita sedang menjalankan perusahaan kecil di Amerika Serikat yang dimana kita menjual biji kopi premium kepada para pelanggan kita. Nah, biji kopi premium tersebut bisa saja kita beli dari Colombia, kemudian kita sortir dan dikemas di California, lalu kita jual kepada pelanggan. Nah, dalam proses tersebut tentunya kita akan menghadapi yang namanya resiko. Nah, salah satunya itu contohnya kayak gini, adanya kekacauan politik yang sedang terjadi di Colombia sehingga mengakibatkan volatilitas terhadap kurs dolar peso. Nah, jadi intinya di sini jika kita ingin memperluas bisnis kita meliputi produk, pasar, itu tidak akan mengherankan jika risiko yang kita hadapi ini akan menjadi terlalu rumit atau besar gitu ya, sehingga kita perlu melakukan yang namanya pendaftaran risiko yang akan kita hadapi, seperti itu. Langkah kedua yaitu mengkategorikan risiko. Jadi di sini tuh kita harus bisa menyortir risiko ini ke dalam kategori yang luas, kemudian mengorganisasikan mereka ke dalam kelompok. Nah, hal ini tuh merupakan langkah kunci menuju ke penentuan apa sih yang harus dilakukan terhadap mereka. Nah, pada umumnya kita mengkategorikan risiko ini berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Yang pertama yaitu risiko pasar versus risiko pasar spesifik. Nah, ini tuh berkaitan dengan model risiko dan imbal hasil, di mana risiko pasar spesifik ini dia itu risiko yang mempengaruhi satu atau beberapa perusahaan. Jadi dia itu dapat berlangsung dalam portofolio, tetapi dia tidak mempunyai pengaruh pada imbal hasil yang diharapkan. Sedangkan risiko pasar itu dia risiko yang mempengaruhi banyak atau semua perusahaan. Dia itu akan tetap berlangsung bahkan dalam portofolio yang didiversifikasi. Kemudian dia juga mempunyai pengaruh pada imbal hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu operating versus financial risk. Jadi di sini kita bisa mengkategorikan resiko yang datang dari a firm financial choice. Jadi ini tuh merupakan campuran dari hutang dan ekuitas atau bahkan jenis finansial yang dipilih oleh perusahaan atau dari operasinya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya continuous risk versus event risk. Nah, event risk itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan dan mempunyai dampak negatif bagi ekonomi. Biasanya itu dia terjadi di periode yang panjang. Nah, contohnya itu ya tadi adanya kekacauan politik yang terjadi di Colombia, seperti itu. Nah, sedangkan continuous risk itu dia risiko yang menimbulkan secara terus-menerus. Contohnya itu seperti perubahan dalam kurs dolar. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya catastrophic risk versus smaller risk. Jadi kalau smaller risk itu dia resikonya itu kecil dan dampaknya itu tuh relatif kecil pada pendapatan perusahaan. Sedangkan kalau catastrophic risk itu dia dampaknya itu besar dan dia tuh sangat bervariasi gitu ya bagi perusahaan. Jadi di langkah ketiga yaitu measure exposure to each trade. Pertama-tama tuh kita harus bisa memutuskan apa sih pengaruh dari resiko tersebut. Pada tingkat yang sederhana kita mengukurnya dengan cara pendapatan perusahaan, tapi pada tingkat yang lebih luas kita dapat menangkap the risk exposure dengan jelas bagaimana nilai suatu perusahaan itu berubah menjadi sebagai suatu konsekuensi. Contohnya ada yang namanya earning versus
value risk exposure. Yang kedua, measuring risk exposure dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Lalu langkah yang terakhir yaitu menganalisis resiko. Di sini tuh kita harus bisa mengkaji berbagai alternatif yang tersedia untuk mengelola setiap jenis resiko dan kepakaran yang dibawa perusahaan yang berurusan dengan resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang melindungi atau tidak melindungi. Nah, melindungi atau tidak melindungi di sini yaitu kita harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pemberian perlindungan terhadap resiko. Kita harus memberikan rambu-rambu pada resiko di mana manfaat untuk memberikan perlindungan melebihi biaya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam melindungi atau tidak melindungi di sini? Yang pertama yaitu ada biaya memberikan rambu-rambu. Nah, dalam seksi ini kita bahas besarnya biaya untuk melindungi yang eksplisit dan implisit untuk melawan resiko. Yang kedua ada biaya eksplisit. Sebagai contoh, sebagian besar asuransi bisnis melawan paling sedikit beberapa risiko. Mereka mengambil beberapa premi asuransi yang kita harus bayar untuk memperoleh perlindungan. Semakin penuh perlindungan terhadap risiko, maka semakin besar biaya asuransi yang harus kita bayarkan. Yang ketiga yaitu adanya biaya implisit. Ini kebalikan dari biaya eksplisit. Biaya implisit menampakkan dirinya hanya secara tidak langsung dalam pendapatan di waktu yang akan datang. Jadi perusahaan yang membeli asuransi untuk melindungi risiko akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dalam periode pada saat mana asuransi dibeli. Nah, yang terakhir itu ada the benefit of hedging. Perusahaan yang memilih asuransi dengan berbagai alasan. Nah, selanjutnya siapa memberikan rambu-rambu? Tahun 1991, Nian melakukan studi terhadap laporan tahunan dari 3022 perusahaan dan menemukan bahwa 771 perusahaan melakukan beberapa perlindungan during the course of the year. Dia menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar kemungkinan besar melakukan perlindungan daripada perusahaan kecil. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu ada risiko kurs mata uang. Survei secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan Amerika yang paling luas tetapi juga risiko kurs mata uang. Fenomena ini disebabkan 3 alasan. Yang pertama ada di mana-mana, akan mempengaruhi pendapatan, dan yang ketiga mudah untuk melindungi. Terus yang kedua itu ada risiko harga komoditas. Meskipun lebih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perlindungan melawan risiko mata uang daripada risiko komoditas, sebagian besar persentase perusahaan yang diekspos ke risiko pasar komoditas benar-benar melindungi risiko. Dan yang terakhir, apakah pemberian rambu-rambu meningkatkan nilai? Secara ringkas, manfaat pemberian perlindungan dikatakan paling baik, kabur, atau tidak jelas alias jelek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alternatif teknik pemberian rambu-rambu pada resiko. Penting bagi perusahaan memperhatikan rambu-rambu resiko untuk meminimalkan resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memperhatikan pilihan investasinya, karena bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kerugian atau mengalami resiko akibat pilihan investasinya. Yang pertama ada financing choices. Perusahaan berusaha mengoptimalkan pilihan keuangannya, maka dari itu harus match antara karakteristik utang dan aset yang didanai oleh utang. Apabila perusahaan gagal dalam melakukan hal tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan nilai utangnya dan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila perusahaan berhasil melakukan hal tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat mengurangi nilai utangnya. Yang kedua ada insurance atau asuransi. Asuransi merupakan salah satu pilihan untuk melindungi resiko. Namun, asuransi bukan berarti kita dapat menghilangkan resiko. Asuransi hanya menggeser resiko dari perusahaan ke perusahaan asuransi. Sama halnya seperti asuransi mobil. Seseorang yang memiliki mobil maka akan mengasuransikan mobilnya untuk mengcover kemungkinan kerusakan yang terjadi di masa yang akan datang.
Jadi apabila mobil tersebut mengalami kerusakan, maka orang tersebut dapat mengklaim asuransi untuk mengcover atau untuk memperbaiki mobilnya tersebut. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah pilihan yang hanya terbatas pada beberapa perusahaan saja karena biayanya yang tinggi, dan derivatif ini bersifat customized, di mana artinya perusahaan akan dilayani satu persatu. Selanjutnya ada future and forward. Future contract and forward contract memiliki beberapa perbedaan, antara lain future contract diperdagangkan melalui pertukaran, forward contract tidak diperdagangkan melalui pertukaran. Forward contract harganya bersifat tetap pada periode tertentu di masa yang akan datang. Future contract kedua belah pihak harus menentukan persentase harga sebagai sebuah margin. Selanjutnya, option. Option merupakan sebuah perjanjian harga antara kedua belah pihak, yaitu penjual opsi dan pembeli opsi. Opsi memberikan keistimewaan kepada pemilik opsi apakah ia akan melakukan penjualan opsi tersebut ataupun pembelian opsi tersebut. Yang terakhir ada swap. Swap ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi resiko dari mata uang asing. Karena adanya perbedaan bunga mata uang asing, perusahaan berusaha meminimalkan kerugiannya dengan melakukan swap. Picking the right hedging tools. Yang pertama ada forward contract. Forward contract memberikan perlindungan yang paling lengkap bagi perusahaan atas resiko yang dihadapinya. Yang kedua ada future contract. Future contract memberikan alternatif yang lebih murah untuk perlindungan resiko. Yang terakhir ada self insurance, di mana perusahaan tidak memakai jasa perusahaan asuransi untuk melindungi sebuah risiko, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dibandingkan saat perusahaan memakai jasa asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.